Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkesempatan kali ini kita lagi mengakalin sensor langsam Honda CBR 150 ya. Ini kendalanya langsam itu tidak mau turun atau pas pada saat posisi kita bawa ya, itu kita tutup gas dia nggak langsung turun ya, nggak langsung turun gasnya, jadi seakan-akan nahan. Atau bisa juga kalau kadang-kadang langsamnya itu suka naik turun ya, ngaco. Dia itu dipenyebabkan karena sensor ini, sensor ICV-nya itu mudah mengalami kerusakan. Dan ini saya cara mengakalinya itu seperti ini, saya tutup menggunakan double tip ya. Usahakan double tip yang rada tebal ya, yang rada tebal biar lebih kuat. Bisa menggunakan solasi, bisa menggunakan lakban juga bisa ya. Jadi usahakan saja yang agak tebelan ya, biar lebih kuat. Dan pemasangannya kan seperti ini teman-teman ya, bisa lihat posisinya ada di sini ya, bisa terlihat ya teman-teman. Ini untuk sensor ICV. Nah, jadi teman-teman tutup lubangnya dan sisakan sedikit aja, jangan ditutup semua ya. Kalau ditutup semua nanti motor susah hidup. Nah, sisakan sedikit aja lubangnya. Jadi seperti itu teman-teman ya, barangkali teman-teman mengalami kendala tersebut. Lanjut, sekarang udah selesai ya untuk pemasangan tangkinya. Nah, ini udah kita pasang untuk tangkinya, dan untuk sensor ICV-nya udah kita pasang atau sensor langsamnya ya. Nih teman-teman lihat ya, berada di situ. Dan ini sensor itu sensor ini sama seperti punyaan PCX 150, PCX 160, bahkan PCX 1 Vario 160 juga sama ya. Ini seperti ini, dia sensornya tidak menggunakan baut langsam atau baut angin ya, beda. Jadi kalau ini tuh udah menggunakan sensor seperti ini. Jadi kalau yang masih menggunakan kayak CB itu dia masih menggunakan baut angin, setelan angin ya, jadi bisa di setel manual. Tapi kalau untuk CBR 150 LED ya, itu K4G, itu K45G itu adalah udah sensor ICV, udah menggunakan sensor seperti ini. Dan ini cara kita ngakalinnya. Ini ngakalin ya teman-teman, sekali lagi ngakalin, bukan namanya mengganti ya. Beda kalau diganti dan ngakalin itu beda ya. Kalau ngakalin itu tidak bisa permanen, sewaktu-waktu bisa kumat lagi atau kambuh lagi. Beda dengan kita ganti dengan yang baru ya. Kalau dengan yang baru itu otomatis bisa permanen ya, bisa sembuh. Jadi seperti itu teman-teman ya. Barangkali teman-teman bawa ke bengkel dan mekaniknya sudah bilang, sudah berkata ini ngakalin, itu jangan leha-leha ya teman-teman. Jangan leha-leha seakan-akan biar udah diakalin ini, jangan ya. Diakalin itu beda dengan sistem diganti baru ya. Jadi teman-teman pun kalau udah diakalin seperti ini tetap harus memikirkan, menyiapkan dana untuk mengganti sensor tersebut ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, jangan leha-leha ya. Oke, sekarang udah terpasang untuk bagian sensornya. Lanjut kita mau reset juga untuk bagian ECU-nya ya. Jadi kita reset seperti ini cara meresetnya ya teman-teman. Terutama teman-teman cari dulu untuk soket DLC-nya. Dan untuk soket DLC Honda CBR ini dia adanya di bawah jok belakang ya. Itu soketnya warna merah. Itu teman-teman cabut aja tutupnya. Nah, soketnya seperti ini. Kita jumper ya teman-teman, kita jumper. Dan usahakan di jumpernya itu harap diperhatikan ya, kabelnya warna coklat dan hijau, jangan sampai salah kabel ya. Dan ini saya menggunakan alat bikinan sendiri, yaitu dari switch rem Yamaha ya. Jadi ini cara kerjanya, jikalau tidak ditekan ini yang ke atas itu arusnya tersambung, tapi kalau kita tekan itu arusnya terputus. Jadi biar lebih gampang ya, nggak colok-colok seperti itu ya. Nah ini kan ditekan, kalau ditekan seperti ini arusnya terputus, tapi kalau dilepas itu arusnya tersambung. Jadi sama aja kita colok-colok juga ya. Jadi biar lebih simpel aja seperti ini teman-teman. Ini untuk kabel DLC-nya udah kita jumper seperti ini ya. Lanjut kita jumper juga untuk bagian soket yang berada di blok mesin ya. Ini dia untuk soket yang ada di blok mesin ya teman-teman lihat. Nah ini soketnya ada di blok mesin ya, warna hitam. Nah kita cabut aja seperti ini ya dari soketnya. Dan di jumper juga seperti ini, bisa menggunakan peniti ataupun kawat, benrat ataupun jarum ya, ataupun kabel juga bisa ya. Ini nggak usah khawatir, kabelnya cuma ada dua, jadi nggak usah khawatir koslet atau gimana, enggak ya.
Jadi tenang-tenang saja pokoknya ya. Jadi seperti ini tinggal dicolokkan aja seperti ini atas bawah ya. Untuk kabel DLC nya udah kita colokkan. Lanjut untuk bagian sensor yang di blok mesin juga kita jumper juga seperti ini. Dan kita lanjut ke bagian kontaknya. Oke, lanjut kita ke kunci kontak. Kunci kontak kita on kan, maka kipas akan berputar ya, kipas akan berputar. Di sini lampu kuning berkedip, itu biarkan sampai lampu kuningnya itu berhenti berkedip seperti itu. Oke, mari kita contohkan ya, kita praktekkan. Kita kunci kontak on kan ya. Untuk yang di bawah tuh ya teman-teman lihat masih tersambung, dan untuk yang di bagian DLC masih tersambung. Oke, lanjut kita ke kontak. Kita kontak on kan ya. Oke, teman-teman lihat lampu kuning berkedip dan kipas pun terdengar bunyi ya, muter. Lihat, oke, berhenti berkedip ya. Lalu cabut yang bagian bawah. Oke, sudah dicabut. Langsung teman-teman pasangkan kembali ke soketnya. Oke, kipas berhenti menyala dan di sini kontak masih on ya. Oke, kita matikan dulu. Oke, dan yang kedua kita reset kedua. Kontaknya kita on kan, tapi yang di bagian sini tetap tersambung ya teman-teman, tetap tersambung. Kontaknya kita on kan. Oke, udah on ya. Dan hitungan 5 detik kita tekan, 5 detik kita lepas. 1 2 3. Oke, 5. 1 2 3 4 5, lepas. 1 2 3 4 5. Matikan kontak. Oke, baru cabut bagian DLC nya. Oke, lalu kontak kita on kan. Oke, udah on. Lalu kita nyalakan mesin. Oke, sini langsung stabil, tidak naik turun ya. Dan untuk suara langsam pun juga lebih halus. Oke, dan seperti itu ya teman-teman caranya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi semoga videonya bisa dapat dipahami untuk teman-teman semua, dan semoga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar channel Kang Ojol Nyari Beras bisa lebih berkembang lagi. Dan buat yang subscribe, like-nya semoga dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya ya, dijauhkan dari mara bahaya. Dan semoga bisa tercapai semua keinginannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.